Oke, selamat bertemu kembali anak ibu. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk dengan materi notasi ilmiah. Nah, ini dalam kotak ini dibaca A kali 10 pangkat N ya. Itu notasi ilmiah. A disebut di situ basis yang nilainya adalah antara besarnya A mulai dari 1 sampai 10 dan N adalah bilangan cacah 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ada beberapa di sini cara penulisan angka penting yang harus kamu pelajari. Nanti boleh kamu screenshot untuk mengambil catatannya di dalam bukumu karena waktu kita terbatas supaya tidak terlalu banyak memorimu. Nah, kemudian jika bilang A lebih kecil dari 1, maka notasi ilmiahnya dinyatakan dengan pangkat negatif. Itu yang paling penting kamu ketahui. Penulisan dengan angka negatif. Lalu kemudian angka penting. Angka penting adalah angka-angka yang diperlukan dalam suatu bilangan desimal untuk menyatakan ketelitian atau akurasi alat ukur yang digunakan untuk memperoleh bilangan tersebut, mulai dari angka pertama bukan 0 ke kanan dan berakhir pada angka paling kanan. Nah, kemudian penulisan angka penting itu ada beberapa aturan. Aturan angka penting pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, dia ada contoh di sini nanti. Yang kedua, 0 yang terdapat di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Selanjutnya, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, 0 yang terdapat di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri koma desimal, bukan angka penting. Kemudian 0 yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang ditafsirkan di kanan koma desimal merupakan angka penting. Seterusnya, jika bilangan tidak mempunyai koma desimal, 0 yang terdapat di sebelah kanan angka bukan 0 bukan angka penting. Seterusnya pada notasi ilmiah A kali 10 pangkat N, A adalah angka penting. Jadi bagian A-nya saja yang menjadi angka penting. Ini dia. Ini aja yang menjadi angka penting. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan angka-angka penting, hasilnya hanya boleh memiliki atau mempunyai satu angka taksiran paling kanan. Nah, perhatikan di sini. Kalau di sini ada, kalau diurutkan kemarin ada jadi 3 angka penting di sini, tapi yang dituliskan hanya satu, ya, hanya satu angka penting di angka taksirannya. Nah, seterusnya dalam perkalian atau pembagian atau pemangkatan dan penarikan akar yang melibatkan angka-angka penting, hasilnya harus mempunyai angka penting sebanyak bilangan yang angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dimasukkan dalam operasi tersebut. Nah, contoh di sini ada 4 angka penting, sini 3 angka penting, maka hasilnya harus menjadi 3 angka penting. Lalu kemudian pembulatan angka penting. Pembulatan angka penting, angka-angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, ya. Angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Bilangan penting dan bilangan eksak. Bilangan penting adalah bilangan yang diperoleh dari suatu pengukuran serta mengandung angka-angka penting dan satu angka taksiran. Sedangkan bilangan eksak adalah bilangan yang tidak mempunyai ketidakpastian. Bilangan eksak mempunyai sejumlah angka penting. Nah, cara mengidentifikasi bilangan eksak. Bilangan pertama, bilangan eksak adalah hasil perhitungan benda-benda yang tidak dapat dibagi. Contoh, 8 buah telur, 10 buah mobil, dan seterusnya adalah bilangan eksak. Bilangan eksak terdapat pada definisi yang pasti eksak, ya, itu dia. Bilangan eksak adalah hasil persamaan dan hubungan yang pasti. Nah, itu harus kamu pahami. Seterusnya ketidakpastian pengukuran, ada di situ hal-hal yang bisa muncul. Nah, sebuah pengukuran hampir bisa dipastikan selalu meliputi dengan kesalahan, ya, yang berkontribusi terhadap ketidakpastian hasil pengukuran tersebut. Ada 2 jenis kesalahan pengukuran, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Nanti boleh kamu screenshot untuk membaca lebih lengkapnya di bukumu, ya. Cara mengurangi atau menghilangkan kesalahan sistematis, lakukan kalibrasi alat ukur, berarti dilakukan pengecekan alat-alat ukur itu secara berkala supaya jika ada kesalahan boleh diperbaiki lagi. Itu maksudnya. Kemudian atur titik nol skala pada alat ukur dengan benar, karena
mau seperti kamu perhatikan timbangan bisa di angka nolnya ketika belum diisi benda, di angka nolnya mungkin menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu harus dinolkan dulu ya, tepat di angka nol baru dilakukan pengukuran penimbangan sehingga hasilnya lebih akurat, gitu maksudnya. Periksa keadaan alat dan lingkungan sebelum melakukan pengukuran dan bacalah alat secara tegak lurus ya. Jadi diperiksa dulu alat, ada pengaruh lingkungan, ada. Contoh ketika kamu mengukur suhu, kalau kamu berada di daerah Brastagi yang daerah dingin dengan di Medan, kamu bandingkan, itu pasti berbeda hasilnya, ada pengaruh lingkungan ya. Suhu tubuhmu dipengaruhi lingkungan. Nah, tentunya nanti hasil pengukuran tubuhmu tidak sama di Medan dengan di Brastagi. Nah, itu pengaruh lingkungan. Lalu kemudian membaca alat ukur itu harus tegak lurus. Jangan misalnya di sini ada timbangan, ada angka nolnya di sini, kamu membaca dari sini, nanti itu kurang. Kalau kamu baca dari sebelah kiri itu lebih. Jadi kamu harus pas vertikal terhadap titik nol yang atau angka di timbangan itu atau di alat ukur itu ketika kamu melakukan pengukuran ya. Oke. Lalu kemudian ini sudah kita bahas sebelumnya, sampai di situ dulu buat pertemuan kita di hari ini, dan Ibu harapkan apa yang sudah disampaikan hari ini boleh kamu baca ulang lagi di rumah, boleh kamu screenshot untuk ambil catatanmu. Nah, untuk tugasnya nanti yang kamu kerjakan hari ini ada Ibu kasih soalnya, nanti akan Ibu kasih di grup WA. Sekian pertemuan kita untuk yang ketiga hari ini. Selamat bertemu kembali pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga kondisi, tetap sehat dan semangat. Terima kasih anak-anak Ibu.